Halo semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah kasus yang berjudul Choosing a New Director of Research atau memilih direktur riset baru. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Dea Nur Askia, yaitu saya sendiri, Muhammad Riyani, Muhammad Rafi, Maulidin, dan Muhammad Bintang Al-Ghifari. Sekarang, mari kita lihat latar belakang dari kasus ini. Sandra Cook selaku Wakil Presiden di bidang penelitian dan pengembangan di Great Lake Foods (GLF), sebuah perusahaan besar yang bergerak di industri makanan ringan, sedang menghadapi tantangan penting. Setelah terjadi reorganisasi di perusahaan, ia harus memilih direktur riset baru. Posisi ini krusial karena divisi riset GLF mempekerjakan sekitar 200 karyawan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengujian produk baru, yang merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan dan produktivitas perusahaan. Saat ini, Sandra mendapatkan tekanan dari presiden perusahaan dan dewan direksi untuk meningkatkan kinerja divisi tersebut. Dalam situasi ini, ia dihadapkan pada 3 kandidat potensial yang kuat, yaitu Alexa Smith, Kelsey Mitz, dan Thomas Santiago. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk kepada deskripsi singkat tokoh. Yang pertama ada Sandra Cook adalah Wakil Presiden untuk Penelitian dan Pengembangan di Great Lakes Food atau GLF, bertanggung jawab untuk memilih direktur riset baru setelah reorganisasi perusahaan. Sandra dihadapkan pada 3 kandidat kuat. Yang pertama ada Alexa Smith yang kreatif dan gigih dengan pengalaman panjang di GLF. Kedua ada Kelsey Mitz yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki keterampilan sosial yang kuat. Serta Thomas Santiago yang dikenal sebagai orang yang memiliki integritas dan komitmennya pada misi dan visi perusahaan. Pertanyaan pertama yaitu berdasarkan informasi yang diberikan tentang pendekatan sifat pada tabel 2.1 dan 2.2, jika saya adalah Sandra, siapa yang akan saya pilih? Nah, jadi pada tabel 2.1 dan 2.2, pendekatan sifat menekankan pentingnya karakteristik individu seperti intelligence, self-confidence, integrity, sociability, dan terkhusus pada tabel 2.2 determination dalam menentukan keberhasilan seseorang pemimpin. Nah, masuk ke analisis kandidat. Yang pertama ada Alexa Smith, seorang karyawan lama GLF dengan pengalaman di 10 posisi berbeda termasuk manajer pemasar produk, serta memiliki kreativitas, ketekunan, dan kemampuan untuk menyelesaikan proyek dalam mengembangkan dan memasarkan 4 lini produk baru yang mencerminkan bahwa dia memiliki sifat intelligence, self-confidence, determination, dan integrity. Yang kedua ada Kelsey Mitz, yaitu seorang manajer kendali mutu selama 5 tahun di GLF dengan latar belakang MBA dari Harvard University, serta memiliki kecerdasan tinggi, kemampuan interpersonal yang sangat baik, dan reputasi positif di kalangan rekan kerja, serta berperan penting dalam pemasaran 2 lini produk baru yang mencerminkan sifat intelligence, self-confidence, dan sociability. Yang ketiga ada Thomas Santiago, karyawan dengan pengalaman 10 tahun di GLF dengan keterlibatan dalam perencanaan strategis dan pengembangan visi perusahaan, memiliki kejujuran, integritas, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan tim, serta terlibat dalam pengembangan 3 lini produk baru yang mencerminkan bahwa dia memiliki sifat intelligence, integrity, dan sociability. Nah, jadi berdasarkan analisis tersebut, jika saya adalah Sandra, saya akan memilih Alexa Smith sebagai direktur penelitian yang baru, karena keberhasilannya dalam mengembangkan 4 lini produk baru menunjukkan kemampuannya untuk berinovasi dan memenuhi tuntutan pasar. Sementara ketekunannya mencerminkan dedikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek penting, serta pengalaman yang luas di berbagai posisi di GLF memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bisnis perusahaan. Meskipun Kelsey dan Thomas memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, fokus Alexa pada inovasi produk sangat penting dan sesuai dengan kebutuhan GLF saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan cara apa pendekatan sifat membantu dalam jenis seleksi ini, yakni pada kasus 2.1 memilih direktur riset baru. Oke, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai diskusi pertanyaan tersebut, yakni yang pertama adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap kandidat. Jadi dengan adanya pendekatan sifat
dapat membandingkan sifat-sifat para kandidat, yakni Sandra dapat lebih memahami keunggulan unik yang masing-masing bawa ke peran tersebut. Misalnya di sini Alexa Smith, ia memiliki kreativitas, ketekunan, dan pengalaman luas di berbagai peran di JLF. Sedangkan Kelsey Mitch memiliki kecerdasan, kepribadian yang ramah, keterampilan hubungan manusia, dan potensi untuk menjadi pemimpin yang teratas. Adapun Thomas Santiago, dia memiliki kejujuran, integritas, visi strategis, dan keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai JLF. Hal ini memungkinkan Sandra untuk menganalisis mana dari sifat-sifat ini yang paling sesuai dengan tanggung jawab peran baru tersebut. Poin yang kedua adalah pendekatan sifat dapat menyelaraskan sifat kepemimpinan dengan persyaratan peran. Hal ini karena direktur baru akan perlu memimpin divisi penelitian dan mengawasi pengembangan produk. Sifat-sifat tertentu mungkin lebih penting daripada yang lain. Hal ini yang dimiliki oleh Alexa. Ia memiliki kreativitas dan ketekunan yang mungkin sangat penting untuk mengembangkan produk baru. Adapun yang dimiliki oleh Kelsey adalah ia memiliki sosialitas dan membangun hubungan. Hal ini dapat mendorong kolaborasi antar tim. Adapun Thomas ialah ia memiliki visi strategis dan integritas yang mungkin dapat membantu menyelaraskan pekerjaan tim dengan misi perusahaan dan memastikan kesuksesan jangka panjang. Pendekatan sifat membantu Sandra menjelaskan kekuatan kandidat dengan tuntutan spesifik dari peran tersebut. Oke, baik, pendekatan sifat adalah yang ketiga dalam menawarkan nilai prediktif untuk kesuksesan kepemimpinan. Pendekatan sifat berasumsi bahwa individu dengan kualitas tertentu lebih mungkin berhasil dalam peran kepemimpinan. Kecerdasan dan keterampilan interpersonal Kelsey menunjukkan bahwa dia bisa memotivasi tim dan menangani dinamika manusia dengan efektif. Kreativitas dan ketekunan Alexa menunjukkan bahwa dia bisa unggul dalam inovasi produk, mendorong hasil utama untuk pertumbuhan. Kepercayaan dan wawasan strategis Thomas menunjukkan bahwa dia bisa menawarkan stabilitas jangka panjang dan keselarasan dengan tujuan perusahaan. Hal ini sangat dapat menggunakan informasi ini untuk menilai sifat kandidat mana yang paling mungkin membawa kesuksesan dalam posisi ini. Poin yang terakhir adalah pendekatan sifat menyediakan kerangka untuk membuat keputusan yang sulit. Dengan 3 kandidat yang sangat berkualitas, keputusan ini menjadi kompleks. Pendekatan sifat memberikan Sandra secara terstruktur untuk memikirkan kualitas individu mereka, mengurangi ketergantungan pada firasat atau bias. Kerangka kerja ini memungkinkannya untuk secara objektif membandingkan sifat-sifat mereka dan mencocokkannya dengan apa yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Selanjutnya masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu dengan apa saja kelemahan pendekatan sifat disorot dalam kasus ini. Kelemahan pendekatan sifat atau trade approach dalam kasus ini yaitu tidak memberikan panduan yang jelas tentang sifat mana yang paling penting untuk kepemimpinan dalam konteks tertentu. Ketiga kandidat seperti Alexa, Kelsey, dan Thomas memiliki sifat unggul yang berbeda seperti kreativitas, kecerdasan interpersonal, dan integritas. Namun pendekatan ini tidak mempertimbangkan situasi atau tantangan spesifik yang dihadapi GLF, seperti tantangan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Karena itu, pendekatan sifat kurang memadai dalam membantu Sandra menentukan prioritas sifat mana yang paling relevan bagi perusahaan saat ini. Nah, kelemahan lainnya itu seperti mengabaikan faktor situasional karena GLF memerlukan gaya kepemimpinan yang mungkin berbeda dalam kondisi reorganisasi dibandingkan dengan masa stabil. Kedua, ada fokus hanya pada individu, yaitu pendekatan sifat tidak mempertimbangkan konteks dan dinamika situasional, membuat keputusan kepemimpinan lebih kompleks. Kita masuk ke bagian evaluasi. Pendekatan sifat memberikan dasar yang baik untuk memahami siapa yang memiliki karakteristik utama untuk posisi yang diperlukan GLF dan membantu mengidentifikasi atribut yang relevan dalam kepemimpinan seperti kecerdasan, integritas, dan keramahan. Namun kelemahan pendekatan sifat trade approach dalam konteks pemilihan pemimpin berikut adalah beberapa evaluasi terkait kalimat tersebut. Yang pertama ada kejelasan argumentasi, menjelaskan bagaimana pendekatan sifat dapat membatasi pemahaman tentang kepemimpinan. Penyebutan tantangan yang dihadapi Sandra menambah konteks yang relevan. Yang kedua, menyebutkan situasi reorganisasi di GLF dan peran integritas. Thomas memperkuat argumen. Ini menunjukkan bagaimana faktor situasional dapat berpengaruh pada efektivitas pemimpin yang tidak diakomodasi oleh pendekatan sifat. Kesimpulan yang logis bahwa pendekatan sifat membuat pemilihan pemimpin menjadi lebih kompleks adalah logis. Mengingat faktor-faktor situasional yang perlu dipertimbangkan. Keputusan Sandra dalam memilih direktur penelitian akan mempengaruhi seluruh divisi riset dan pengembangan. Jika memilih kandidat yang dengan kombinasi yang sifat yang salah, hal ini bisa menghambat inovasi dan kolaborasi internal, mengingat pentingnya peran tersebut dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan bisnis.
Kesimpulan dan pembelajaran. Alexa Smith, seorang karyawan lama GLF dengan pengalaman di 10 posisi berbeda, termasuk manajer pemasaran produk baru, serta memiliki kreativitas, keteguhan, dan kemampuan untuk menyelesaikan proyek dalam mengembangkan dan memasarkan 4 lini produk baru yang mencerminkan sifat intelligence, self-confidence, determination, dan integrity. Berdasarkan analisis tersebut, Sandra memilih Alexa Smith sebagai direktur penelitian yang baru karena keberhasilannya dalam mengembangkan 4 lini produk baru menunjukkan kemampuannya untuk berinovasi dan memenuhi tuntutan pasar. Sementara ketekunannya mencerminkan dedikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek penting serta pengalamannya yang luas di berbagai posisi di GLF, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bisnis perusahaan, di mana terdapat kerangka untuk membuat keputusan sulit dengan 3 kandidat yang sangat berkualitas. Keputusan ini menjadi lebih kompleks. Pemilihan pemimpin terbaik harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik organisasi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memahami bahwa sifat kepemimpinan yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda. Ini menyoroti pentingnya fleksibilitas memilih pemimpin yang paling cocok dengan tujuan dan visi perusahaan. Leadership is not about being in charge, it's about taking care of those in your charge. Simon Sinek. Dengan mengutip kata-kata Simon Sinek, kita dapat melihat bahwa peran seorang pemimpin, termasuk direktur riset, bukan hanya sekedar memimpin, tapi juga memperdaya tim dan mendorong mereka untuk menuju kesuksesan. Itulah presentasi dari kami mengenai kasus Choosing a New Director of Research. Kami berharap analisis dan pembahasan yang telah disampaikan dapat memberi wawasan baru bagi Anda semua. Jika Anda memiliki pertanyaan, pendapat, atau ingin menambahkan perspektif lain mengenai kasus ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami sangat senang mendengar pandangan Anda dan berdiskusi lebih lanjut. Jika Anda merasa presentasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.